Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Hafiz Satrio, dengan NIM 233140707111044 dari kelas D4H. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan aplikasi dan juga salah satu teknik eksploitasi keamanan aplikasi, yaitu privilege escalation. Jadi di sini langsung saja, menurut sumber yang saya baca, keamanan aplikasi adalah bagian tak terpisahkan dari rekayasa perangkat lunak dan manajemen aplikasi. Ini tidak hanya mengatasi bug kecil, tetapi juga mencegah kerentanan aplikasi serius agar tidak dieksploitasi. Pada intinya, keamanan aplikasi bertujuan untuk melindungi data sensitif dan kode aplikasi dari pencurian atau manipulasi. Hal ini melibatkan penerapan langkah-langkah keamanan selama fase pengembangan dan desain aplikasi serta menjaga perlindungan selama dan setelah penerapan. Lalu untuk eh, salah satu teknik eksploitasi dari keamanan aplikasi ini adalah privilege escalation. Privilege escalation sendiri, menurut sumber yang saya baca dari asdf.id, privilege escalation adalah proses di mana seorang pengguna atau program berhasil mendapatkan akses ke hak istimewa yang melebihi hak yang seharusnya dimilikinya. Jadi, penyerang dalam suatu sistem itu role-nya adalah user, tapi dia berhasil mendapatkan akses ke sampai ke directory root. Kurang lebih seperti itu. Jadi, dia meningkatkan hak aksesnya jadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk cara kerjanya yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi kerentanan atau celah dalam sistem yang dapat dieksploitasi untuk mendapatkan akses yang tidak diizinkan. Kerentanan ini bisa berupa kelemahan dalam konfigurasi sistem, perangkat lunak yang tidak diperbarui, atau celah dalam implementasi keamanan. Lalu langkah selanjutnya yaitu penyerang kemudian akan mencoba untuk mengeksploitasi kerentanan tersebut. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik seperti memanfaatkan bug dalam perangkat lunak, lakukan serangan terhadap protokol jaringan, atau memanipulasi input pengguna. Setelah kerentanan dieksploitasi, langkah selanjutnya yaitu meningkatkan hak akses yang dimiliki oleh penyerang. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada tingkat akses awal yang dimiliki oleh penyerang. Misalnya, jika penyerang awalnya hanya memiliki hak akses pengguna biasa, mereka mungkin mencoba untuk mendapatkan akses administratif atau root yang memberikan kontrol penuh atas sistem. Lalu, setelah berhasil meningkatkan hak akses, langkah terakhir adalah untuk mengamankan akses tersebut agar tidak terdeteksi atau dicabut oleh sistem keamanan. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyembunyikan jejak aktivitas yang mencurigakan, memanfaatkan backdoor untuk mempertahankan akses, atau mengubah konfigurasi sistem untuk menghindari deteksi. Lalu untuk dampaknya, yaitu ada pencurian informasi rahasia, manipulasi data, kehilangan kontrol atas sistem, penyebaran malware, kehilangan kesetiaan layanan, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Lalu untuk cara pencegahannya, yaitu ada penerapan prinsip least privilege atau prinsip hak terendah. Prinsip ini mengharuskan untuk memberikan
hak akses yang terendah yang diperlukan untuk setiap pengguna atau proses. Ini berarti setiap entitas hanya memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya, tidak lebih. Dengan demikian, jika suatu akun atau proses terkena kompromi, dampaknya akan dibatasi karena hak akses yang dimilikinya terbatas. Lalu ada pembaruan dan pemantauan keamanan. Pastikan sistem operasi, perangkat lunak, dan aplikasi selalu diperbarui dengan versi terbaru yang mengatasi kerentanan keamanan yang diketahui. Selain itu, lakukan pemantauan aktif terhadap aktivitas sistem untuk mendeteksi tanda-tanda ancaman atau perilaku mencurigakan yang dapat mengindikasikan upaya privilege escalation. Lalu selanjutnya yaitu penggunaan firewall dan antivirus. Implementasikan solusi firewall dan perangkat lunak antivirus yang kuat untuk membantu mencegah serangan malware dan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang terkait dengan hal ini. Pastikan untuk mengatur dan memperbarui perangkat lunak tersebut secara teratur. Lalu ada manajemen hak akses yang ketat. Lakukan manajemen hak akses yang ketat untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke sumber daya tertentu. Ini termasuk membatasi hak akses untuk akun pengguna, grup, dan proses, serta memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang memiliki hak akses ke informasi sensitif atau sistem kritis. Lalu ada penggunaan sandboxing dan isolasi. Implementasikan teknologi sandboxing dan isolasi untuk memastikan akses, untuk membatasi akses aplikasi atau proses ke sumber daya sistem yang sensitif. Dengan menjalankan aplikasi dalam lingkungan yang terisolasi, risikonya dapat dikurangi karena kemampuan aplikasi untuk berinteraksi dengan sistem menjadi terbatas. Lalu ada pendidikan dan pelatihan keamanan. Berikan pelatihan dan edukasi kepada pengguna dan administrator sistem tentang praktik keamanan yang baik, seperti cara mengidentifikasi serangan phishing, menjaga keamanan kata sandi, dan memperbarui perangkat lunak secara teratur. Kesadaran akan keamanan adalah kunci dalam mencegah serangannya. Lalu yang terakhir yaitu audit reguler dan evaluasi keamanan. Lakukan audit reguler sistem dan evaluasi keamanan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan yang ada dalam infrastruktur IT. Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengatasi celah keamanan sebelum mereka dieksploitasi oleh penyerang. Kesimpulannya, privilege escalation merupakan ancaman serius dalam dunia keamanan komputer yang dapat memiliki dampak yang merugikan bagi organisasi maupun individu. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep privilege escalation, cara kerjanya, dan langkah-langkah pencegahannya. Dengan menerapkan praktik keamanan yang baik dan menggunakan teknologi keamanan yang tepat, kita dapat mengurangi risiko dari serangan privilege escalation dan menjaga keamanan sistem dan data yang kita miliki. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang keamanan aplikasi dan juga privilege escalation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.